Oke, jadi ini akan saya tunjukkan ya proses pembersihannya. Ini medianya plastik. Kulkas ini kan plastik seperti video part yang pertama ya dengan noda. Ini bisa dibersihkan dengan bagus, dengan baik dengan menggunakan vason gratin. Ya. Vason gratin. Ya. Oke, langsung aja saya akan bersihkan. Oh iya, kebetulan ada beberapa komen, Pak, kok caranya membersihkan terlalu banyak bertele-tele ya, karena memang saya seperti itu gitu ya. Jadi mohon sabar, karena saya suku yang ngomongnya lembut ya, tanpa saya membawa ras dan sebagainya. Memang saya memang begitu ya. Mungkin dari logatnya saya, teman-teman sudah tahu saya orang mana, jadi nggak bisa untuk disuruh cepet gitu ya. Yang penting hasilnya, dan yang penting teman-teman mengerti dan puas dengan produk-produk yang saya upload. Kebetulan ini produk saya sendiri, gratin ya. Oke, langsung aja. Mohon sabar karena memang saya tidak bisa ngomong cepat ya. Takutnya kalau terlalu cepat malah saya kagok. Enggak, apa ya, kagok itu bahasa Indonesianya apa ya? Malah nggak seperti diri saya sendiri gitu ya. Ya, pertama-tama begini, karena ini bentuknya plastik ya, bukan keramik, bukan logam. Cairan gratin ini bisa dicampur air karena ini plastik ya. Jadi kita buka dulu ya, saya buka dulu. Saya buka dulu. Nanti kalau nggak baru ada yang bilang, wah itu dalamnya udah diganti. Waduh, teman-teman, saya tidak pernah nyari uang seperti itu ya, apa adanya. Buka dulu. Nah, misalkan begini, campur air 1:1 ya, karena ini plastik ya, media ini plastik. Lah bagaimana bila langsung aja dipakai? Ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Ini supaya lebih irit aja. Jadi teman-teman bisa bisa ngirit gitulah istilahnya. Bisa campur air karena ini plastik. Kalau plastik seperti ini dan nodanya saya lihat tidak begitu membandel, hanya daki-daki, belum pernah kena bahan kimia keras, HCl gitu. Dicampur air masih bagus, masih bisa bersih. Berbeda kalau plastiknya sudah menguning atau sudah kena pembersih-pembersih yang bahan kimia keras, ya mungkin sudah rusak, ya sulit untuk dibersihkan karena sifatnya bahan kimia yang keras tadi itu sifatnya merusak sebenarnya, bukan membersihkan ya. Kira-kira ini air biasa ya, air biasa, bukan air jampi-jampi ya. Ini air biasa tuh, ini saya kopok-kopok ya, air biasa. Kelihatan nggak sih, ketok kan? Air biasa, kira-kira 1:1 ya, dikira-kira aja. Nah, cukup seginilah kira-kira 1:1. Ya nggak harus tepat lah, yang penting bisa campur air gitu ya. Nggak harus selalu 1:1 ya, pokoknya dikira-kira aja cukup. Nah, setelah itu nanti disemprotkan. Sebentar, ini tak pinggirkan dulu. Nah, ya, kita mulai ke noda semuanya aja ya, biar langsung dikocok dulu biar nyampur. Nah, ya, dia berbusa, ada surfaktannya. Surfaktannya ini berbeda dengan surfaktan ini loh ya, berbeda dengan surfaktan sabun cuci baju. Kalau sabun cuci baju itu biasanya tidak go green ya, jadi kadang-kadang numpuk di kali sehingga tidak terurai. Kalau ini surfaktannya apa istilahnya, biodegradable ya kalau nggak salah, jadi tidak ada selaknya, tidak ada limbahnya. Jadi kita memang bikin
untuk apa, menyayangilah bumi kita ini yang sudah tua gitu loh ya. Oke, saya kebanyakan ngomong jadinya. Loh kok gak metu? Sik. Oh, semprotin gini aja ya, diratain, semprotin. Pak, kalau pakai kuas langsung dituang aja boleh aja. Kebetulan kuas saya sudah pindah sendiri, nggak tahu kok bisa pindah sendiri ya, saya juga heran. Maksudnya dipinjem tapi nggak tahu dibalikinya di mana. Semprot seperti ini, dan lagi kalau semprot gini enaknya bisa langsung ke sela-sela gitu loh maksud saya. Ya, cukup. Ini ya, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa produk ini memang benar-benar aman, organik, go green, tidak merusak lingkungan. Ini ya, saya ratakan dengan tangan. Bayangin kalau Anda memakai bahan kimia keras, contohnya misalkan HCl, meratakan tangan seperti ini, waduh, tangan Anda bisa langsung dibawa ke dokter. Ya, ini contoh bahwa ini benar-benar aman. Nah, setelah diratakan ini, diamkan kurang lebih 1 menit ya. Jangan langsung digosok menggunakan serabut, karena ini organik. Biarkan 1 menit. Nah, ini aja pakai ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Sik iki. Tak cedek nih sik. Nah, ini belum 1 menit loh. Tuh. Pakai tangan aja tuh. Ketok ya. Tuh. Bersih kan? Dan tangan saya tidak apa-apa. Tidak merah, tidak berubah hijau, ya. Nih, ya. Tapi tetap ini kan saya contoh bahwa ini aman. Dia pembersihannya menggunakan busa. Serabut ya. Sebentar, saya ambil serabutnya sambil nunggu 1 menit biar lebih maksimal hasilnya. Tidak saya potong, tidak saya paus. Jadi teman-teman harap sabar. Ini ngeblur ya. Nah, saya 10 detik lagi lah biar 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kira udah 1 menit. Lalu gosok menggunakan serabut cuci piring bisa, atau serabut-serabut pet seperti ini ya. Pet itu biasanya buat saya juga main di Poles Marmer, dia suka ada pet sisa seperti ini. Saya pakai untuk membersihkan ya. Oke, saya akan bersihkan. Ini apa enaknya tak copot ya? Yaudah, tak bersihkan dulu lah. Benar. Saya tidak akan bersihkan semua. Jadi teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya gitu maksud saya. Tak bersih ini bagian tengah tok sih ya. Gue pinggirnya gampang. Yang tengah bisa, ya pasti yang lain bisa toh ya. Udah, gini doang. Nah,
setelah itu dilap dengan kanebo. Kanebonya agak dibasahin dulu sedikit. Nah, gini supaya kotorannya itu keangkat gitu loh ya. Jangan kanebo langsung kering, karena walau bagaimanapun ini harus dibilas dengan air. Sedikit aja air nggak apa-apa kok. Bilasnya nggak perlu banyak banget. Baru ini kanebo kering. Nah, kita copot sih. Tuh teman-teman, hasilnya teman-teman. Ya, bisa dilihat. Ini kok gak fokus ya. Nah, ini tuh kok di bleed terlalu panas. Ya kan? Terlalu panas kok di bleed. Ini aslinya ini bersih sekali. Nih dari sini ya mungkin ya. Nah, dari sini nggak ketutupan. Malah ketutupan. Tuh. Nih, ada lampu dari atas tuh. Kelihatan ya teman-teman, tuh hasilnya. Nih, bersihnya luar biasa. Tadinya seperti ini. Dan ini ya, teman-teman, ini sama sekali tidak merubah warnanya atau menjadi belang atau menjadi kusam, tidak ya. Tidak merubah. Persis seperti sedia kala pada waktu kulkas ini beli baru. Ya, tidak merubah. Ya. Seperti itu. Dek, ambilin handphone dong, pinjem buat ngeblit. Ya. Itu anak saya. Sudah diajarin untuk cari duit sama papinya. Jadi gitu ya. Nih, saya blit ya. Tuh. Aduh, ini masih basah. Sebentar, papi bersihin dulu pakai tisu. Sebentar. Biar lebih hasilnya itu biar lebih. Sini Dek, bawa sini. Tuh. Kamu senterin yang sini. Tuh. Ya. Tuh. Ya. Perbedaannya tuh. Tuh, ini masih kotor, basah. Yang ini sudah kering. Tuh. Benar-benar tidak merusak pori-porinya tuh. Ya. Pori-porinya tetap bagus, warnanya abu-abu, tidak bercak, tidak belang ya. Seperti itu ya. Ini kok dari atas kayak gini penampilannya tuh beda banget, jauh banget ya. Oke. Seperti itulah ya, teman-teman kira-kira. Nah, terus untuk yang sisi-sisi seperti ini bagaimana? Ya pasti bisa toh ya. Yang ini sudah bisa. Ya sudah. Yang sisi-sisi saya bersihin dulu. Nih, yang paling parah mana nih? Nah, nih. Udah tinggal ya istilahnya tinggal digosok tanpa sarapan pun bisa kok. Tuh. Pak,
Kalau pakai sikat bisa. Karena apa? Karena ini berpori. Pakai sikat lebih bagus karena sikat bisa masuk ke pori-porinya kecil-kecil ini. Nah, itu kan bersih kan? Tuh, ini kotor. Ini barusan saya gosok. Oke? Oke, sekian. Selamat mencoba. Nanti kalau yang bagian samping takutnya kepanjangan, ini saya bagi-bagi berpart-part gitu ya, mungkin bisa part 3 gitu ya. Oke.